Jadi prinsip saya inkarnasi itu ditafsirkan dari perkataan Yesus, aku diutus oleh Bapa. Jadi bukan berarti Yesus mengatakan bahwa saya adalah inkarnasi dari Bapa. Tidak begitu. Ya. Saya mau nanya dulu Pak, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu perkataan Yesus atau bukan Pak? Bukan, itu kan tulisan Yohanes. Kalau memang itu bukan perkataan Yesus, apakah penulis Yohanes itu pernah mendapat ajaran dari Yesus bahwa Tuhan itu berinkarnasi jadi manusia begitu Pak? Silakan Pak. Jadi prinsip saya inkarnasi itu ditafsirkan dari perkataan Yesus, aku diutus oleh Bapa. Jadi bukan berarti Yesus mengatakan bahwa saya adalah inkarnasi dari Bapa. Tidak begitu. Nah, tadi Bapak menyamakan definisi menjelma dengan diutus ya. Kalau menurut saya itu bukan definisi yang sama sih kalau menurut saya. Keluarga Yesus, murid-murid Yesus, itu tahu apa enggak ya kalau Yesus itu adalah jelmaan dari Tuhan gitu Pak? Silakan Pak. Orang melihat Yesus itu kan dari perkataan dan juga dari perbuatan. Memang secara eksplisit tidak menjelaskan bahwa saudara Yesus itu tahu bahwa kamu pasti Allah berinkarnasi. Tidak demikian ya, tapi kita melihat narasi sebagai sebuah satu kesatuan yang menjelaskan mengenai apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus perbuat. Artinya, kalau Yesus benar-benar inkarnasi dari Logos Allah yang menjadi manusia, maka secara logis dia harus membuktikan itu klaim dan juga perbuatan. Artinya begini, orang bisa saja mengatakan aku utusan Allah, tapi kemudian dia sebagai utusan Allah apa buktinya? Kan harus dari perkataan dan juga tindakan. Kalau misalnya dia utusan Allah, lalu kerjanya menipu orang, lalu mencuri barang orang, menghina, caci maki orang, itu bukan utusan Allah, itu utusan setan. Jadi memang tidak dijelaskan di dalam bahwa saudara-saudara Yesus dan juga orang lain mengatakan, kamu adalah inkarnasi Allah. Tidak, tapi apa yang Yesus katakan dan dia perbuat itu justru meneguhkan bahwa dialah inkarnasi dari Logos Allah yang dibuktikan dari kuasa-kuasa yang dia lakukan, misalnya mujizat, menyembuhkan orang mati dan lain sebagainya. Kalau memang Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan menjadi manusia dan untuk menebus dosa manusia gitu Pak ya, mengapa kok Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel Pak? Silakan Pak. Kalau mengatakan Yesus diutus hanya untuk orang Israel, itu benar. Karena Matius 1:21 ayat 21 meneguhkan. Tetapi, perhatikan Matius 28 ayat 19 mengatakan, Yesus mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa, ya, panta ta etne, semua bangsa tanpa terkecuali, kabarkanlah Injil dan lain sebagainya.
Nah, sayangnya Pak, Matius 28:19 itu ternyata ayat palsu Pak, atau ayat sisipan dari gereja Pak. Nah ini bukunya nih Pak, yang mengatakan bukan dari Muslim nih Pak, yang mengatakan nih yang pernah jadi paus nih Pak. Jadi paus tahun 2005 sampai 2013, namanya Joseph Cardinal Ratzinger, di halaman 82 sampai halaman 83 yang mengatakan demikian Pak. Saya bacakan ya. So far as its place of origin is concerned, the text comes from the city of Rome Pak. Nah, ini sayangnya Joseph Ratzinger mengatakan bahwa ayat itu datang dari gereja Roma Pak, dari kota Roma Pak nih. Sayangnya. Ya, beliau adalah yang dikenal dengan Pope Benedict ke-16 Pak nih. Ya, mungkin Pak Stanley akan mengatakan bahwa Ratzinger ini bukan pemimpin atau pimpinan gereja yang diakui oleh gerejanya Pak Stanley ya. Saya yakin itu ya. Tetapi kan Bible yang Bapak pakai sekarang yang 66 buku itu yang telah dikurangi 7 buku dari Bible versi Duo Rhymes yang berjumlah 73 buku kan berasal dari mereka Pak. Ya. Jadi saya rasa mereka masih punya otoritas untuk menyatakan ayat itu palsu atau tidak gitu ya. Joseph Ratzinger di sini tidak menyebutkan dari kodeks mana dia menyebutkan, ya dari kodeks mana dia mengambil perkataan itu ya. Tetapi kalau tadi Bapak nanya kapan dipalsukan atau kapan disisipkan, dia menyebutkan di sini gini Pak. Saya bacakan nih Pak ya. Dari halaman 82 nih Pak nih. Ya. The basic form of our profession of faith took shape during the course of the 2nd and 3rd centuries, Pak, in connection with the ceremony of baptism. Ya, jadi ini dilakukan atau disisipkan di abad kedua dan ketiga, Pak ya. Nah, gini Pak, saya sebenarnya kurang tertarik untuk mencari apakah si Joseph Ratzinger ini menggunakan kodeks mana. Tetapi ini apa namanya catatan saya sendiri, Pak ya. Karena gereja Katolik menyimpan Kodeks Vatikanus, jadi ya saya anggap dia menggunakan Kodeks Vatikanus. Tetapi itu bukan hal yang penting buat saya Pak sebenarnya Pak. Sekarang bukti itu ada di dalam perjanjian baru sendiri. Kalau Bapak sekarang ada pegang Bible, ya Pak ya, saya minta, itu kan perintahnya kan begini Pak. Karena itu pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Begitu kan Pak perintahnya Yesus kepada murid-muridnya? Ya kan? Betul ya? Nah, saya ingin tahu atau apakah Pak Stanley Paparang bisa memberikan kepada saya ayat-ayat di seluruh perjanjian baru di mana murid-muridnya Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Pak. Silakan Pak. Nah, pertanyaan yang tadi ya mengenai apakah ada bukti dalam seluruh Alkitab bahwa orang membaptis dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, sebenarnya dalam tradisi teologi Kristen, misalnya dalam Kisah Para Rasul itu kan disebutkan sebagai baptiskanlah dalam nama Yesus. Nah, sebenarnya seperti yang teman saya jelaskan, ada prinsip representatif. Jadi ketika sudah membaptis dalam nama Yesus, itu sudah mewakili Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi sebenarnya pertanyaan Pak Dondi, kalau meminta bukti bahwa murid-murid membaptis dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memang tidak ada. Tetapi dalam tradisi jemaat mula-mula itu dilakukan bahwa ada dua versi. Yang pertama bisa membaptis dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua membaptis dalam nama Yesus. Artinya karena kita berbicara mengenai Tritunggal, jadi satu nama itu sudah merepresentasikan pribadi-pribadi yang lain. Jadi saya menegaskan begini, baptisan Trinitas itu dalam Kisah Para Rasul memang tidak ada ya secara letterlek ya, harfiah. Tapi kemudian dibaptiskan dalam Yesus itu sudah mewakili karena Trinitas itu satu esensi tiga pribadi.
Kalau tadi Pak Stanley sudah mengakui bahwa di dalam Perjanjian Baru tidak ada ayat yang menunjukkan bahwa murid-murid Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu sebenarnya adalah bukti, Pak, bahwa perkataan Joseph Ratzinger itu benar gitu. Jadi kalau Bapak bilang bahwa kalau membaptis dalam nama Yesus sudah mewakili Bapa dan Putra dan Roh Kudus, terus Bapak membawa Trinitasnya itu baru ada di tahun 381 Masehi, Pak, di Konstantinopel. Belum ada di zaman muridnya Yesus gitu, Pak. Jadi pernyataan Pak Stanley saya rasa kurang tepat. Memang semua murid membaptisnya semuanya hanya di dalam nama Yesus, Pak. Ayat-ayatnya mungkin ada, Bapak juga saya rasa pasti tahu. Maka itu adalah ada kontradiksi antara Yesus berkata, aku diutus hanya untuk Bani Israel atau bangsa Israel, dan kontradiksi dengan Matius 28:19 yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu memang kontradiksi karena yang satu adalah disisipkan menurut pimpinan gereja tertinggi Katolik sedunia, Pak. Itu yang menjadi masalah. Ya. Jadi artinya ayat itu Bapak tidak bisa pakai untuk menjawab mengapa Yesus hanya diutus untuk Bani Israel, tapi dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia begitu ya. Jadi saya ingin memberikan suatu footnote, Pak, ya, footnote dari Bible Nabre, New American Bible Revised Edition, ya. Saya akan berikan di sini. Itu adanya di saya buka dari biblegateway.com ya, Pak ya. Saya buka dari John 1 verse 1, ya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ya, ini di sini ada huruf yang ini, Pak. Ada huruf B nih, Pak ya. Ini saya buka nih ya. In the beginning, sebentar. Also the first words of the Old Testament, Genesis 1:1, was. This verb is used 3 times with different meanings in this verse: existence, relationships, and predication. The word Greek logos, this term combines God's dynamic, creative word, Genesis, personified pre-existent wisdom as the instruments of God's creative activity, Proverbs, and the ultimate intelligibility of reality. Nah, ini tolong diperhatikan, di sini ada kata-kata Hellenistic philosophy ya, Pak ya. Jadi artinya Bible Nabre dalam hal ini mengakui bahwa kata-kata yang di dalam Yohanes 1:1 ini adalah adopsi daripada Hellenistic philosophy. Nah, seperti kita ketahui, Hellenistic philosophy adalah filosofi yang dianut oleh bangsa Yahudi yang berada di Mesir, di Alexandria pada zaman di bawah penguasaan Yunani. Ya, terutama hal ini ditulis oleh Philo ya, Philo yang merupakan murid daripada Aristoteles, begitu ya. Jadi ada pernyataan sendiri dari pihak Kristen ya, bukan dari pihak Islam atau dari pihak manapun, yang mengatakan bahwa benar memang itu adalah adopsi dari ajaran Platonisme yang digunakan sebagai prolog daripada Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada buku Santo Augustine ya, berjudul Confession of Augustine. Saya kasih lihat judulnya dulu, Pak, ini, Pak. Nah, ini judulnya ya. Saint Augustine. Ini sumbernya dari Christian Classic Ethereal Library ya. Ini dipercaya dikarang oleh Santo Augustine, Bishop of Hippo, 345 sampai 430 Masehi ya.
Ini mungkin nanti Bapak bisa cek sendiri ya. Nah, ini adanya di halaman 152. Di sini dikatakan, yang saya tandain kuning ya Pak ya, certain books of the Platonists translated from Greek into Latin. Ya, beberapa buku Platonis diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. And therein I read, not indeed in the very words, but to the very same purpose, enforced by many and diverse reasons, that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was nothing made. That which was made by Him in His life, and the life was the light of men. And the light shined in the darkness, and the darkness comprehended it not. Nah, jadi pernyataan daripada Santo Agustin ini mengatakan bahwa walaupun tidak sama persis kata-katanya, tetapi untuk tujuan dan alasan yang sama. Perkataan in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, itu memang benar-benar diambil dari buku-buku Platonis begitu Pak. Ya, jadi tidak tadi saya sudah memberikan dua bukti, satu pengakuan dari Santo Agustin, kedua dari footnote dari Bible Nabre, bahwa memang Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah adopsi dari ajaran Helenistik yang dikembangkan oleh Philo di Mesir ya, Alexandria, yang mana pada waktu itu mereka di bawah kekuasaan pemerintahan Yunani.